dimulai. Amin. Doa selesai. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ada yang udah makan? Udah, Pak. Oh, bagus, bagus. Nah, kita terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Yang ini, Baik, Pak. Bila, Hadir, Pak. Puji, Hadir, Pak. Siti. Hadir, Pak. Oke. Ada semua kan? Iya, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita adakan pretest terlebih dahulu. Silahkan lihat HP kalian. Di situ ada link Google Form untuk kalian mengisi pretestnya. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit cukup kan? Cukup, Pak. Oke, silahkan dimulai ya. Selesai, Pak. Udah. Oke, baik. Nah, kira-kira kita hari ini akan belajar tentang apa setelah kalian melihat pertanyaan di pretest? Tentang jaringan tumbuhan, Pak. Iya, Pak. Iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalian pernah nggak sih lihat ibu-ibu ataupun mama-mama kalian pas jemur pakaian? Kan ada pohon. Anggap aja kabarnya bagus ya. Iya, Pak. Nah, habis itu ada tali di sini untuk menjemur pakaian. Kira-kira kalau tumbuhan itu tambah tinggi, misalnya sekitaran 3 tahun ke depan, kan tumbuhan ini makin tinggi. Kira-kira tali ini akan nyampe nggak? Ini mama kalian misalnya ataupun orang. Nah, awalnya kan dia cuma segini kan ukurannya. Terus sekitar 3 tahun ke depan, apakah akan tambah atau tidak? Jemurannya nggak tambah tinggi sih, Pak. Kayak pohonnya aja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tumbuhnya itu yang tumbuh atasnya, Pak. Apa namanya? Cabang. Ujung pohonnya, Pak. Nah, pucuknya. Nah, betul sekali. Karena yang tumbuh pada bagian tumbuhan itu adalah bagian ujung tumbuhan, maksudnya pada bagian pucuknya ataupun pada bagian akarnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya jaringan meristem atau jaringan yang masih aktif membelah. Sedangkan pada bagian tali ini dipasangkan itu merupakan bagian yang tidak aktif lagi membelah, sehingga tidak terjadinya pertumbuhan. Dan talinya tetap segini-segini aja, walaupun udah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca tujuan pembelajarannya dari nomor 1 sampai 3. Mungkin Puji. Oh, terlebih dahulu apa? Ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih tujuan dari pembelajaran kita mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuh. Nah, mungkin untuk Puji silahkan dibaca. Yang pertama. Yang pertama dapat menyimpulkan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan secara baik dan benar. Ini aja ya, saya tulisannya tidak sambung. Iya, Pak. Nah, siapa lagi ya kita suruh? Siti, yang melamun silakan. Mendeskripsikan jaringan meristem secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya siapa lagi kita suruh ya? Nadini. Menjelaskan dan menganalisis pembagian jaringan permanen secara benar.
Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu dapat menyimpulkan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada hari ini. Kemudian mendeskripsikan jaringan meristem dan juga menyimpulkan ataupun dapat menjelaskan tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, ini terkait peta konsep ataupun hal yang akan kita pelajari hari ini. Awalnya kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan, kemudian dibagi dua, yaitu jaringan tumbuhan berbagai dua. Yang pertama itu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kemudian jaringan meristem akan dibagi lagi menjadi berdasarkan letaknya dan juga berdasarkan asal terbentuknya. Kalau jaringan permanen akan berdasarkan bagian-bagian jaringannya. Nah, kita akan membagikan kelompok. Kita bagi menjadi dua kelompok aja ya. Ya, Pak. Nah, mungkin bisa dibentuk kelompoknya. Ini agak besar di sini. Bapak udah siapin mengenai kemajuan ataupun apa sih yang harus kita lakukan. Oke, setiap perwakilan dari kelompok silahkan maju ke depan dan mengambil ini tugas yang akan kalian lakukan. Oke. Oke, silahkan dibuka. Dapat kan? Kelompok 1. Ini berarti kelompok? Oke, kelompok 2. Namun sebelum itu, nah kan Bapak udah bagi kelompok kan ini? Iya, Pak. Kalian tahu nggak sih kenapa tumbuhan yang dapat bertumbuh ataupun dapat berkembang? Nah, yang awalnya biji, kemudian bercambah, kemudian semakin besar dan menjadi pohon segede dan samping. Nah, kira-kira kenapa sih bisa jadi kayak gini? Karena ada proses dari jaringan meristem. Nah, betul. Ada proses dari jaringan meristem itu untuk yang bagian mudanya. Namun ada yang bagian dewasanya, yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Namun, kalian tahu nggak sih bagian struktur-strukturnya aja dan di manakah terdapatnya? Nah, kita akan diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kalian masing. Oke, jadi sebelum kalian menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan mengenai jaringan meristem dan juga jaringan permanen, Bapak akan memberikan LKPD. Silahkan kalian jawab ya. Tenang, LKPD-nya mudah kok. Nggak sesulit yang kalian bayangkan. Kalian pasti lebih suka yang mudah-mudah kan daripada susah. Silahkan. Oke, untuk tahapannya sendiri pertama silahkan kalian isi nama kalian ataupun nama kelompok kalian di bagian ini sebelah sini. Ya, oke, bagian di sini. Kemudian silahkan dibaca beberapa materi. Di sini ada barcode. Nah, barcode ini maksudnya scan ini, maaf. Nah, kalian bisa scan di sini untuk di sini ada terdapat link Google Drive yang dimana nanti kalian akan diarahkan ke bagian ada bahan ajar di situ, ada PPT dan juga ada beberapa jurnal dan buku yang dapat kalian pelajari untuk menjawab LKPD kalian. Nah, di halaman kedua itu terdapat
kotak yang bisa kalian isi mengenai diskusi yang telah Bapak sampaikan tadi ataupun pertanyaan yang telah Bapak berikan tadi. Di halaman ketiga bisa dibuka. Ya. Nah, di halaman ketiga itu terdapat proyek ataupun proyek yang harus kalian hasilkan. Nah, proyek ini kalian harus dapat ataupun memberikan beberapa hasil atau produk berupa mengenai jaringan meristem atau jaringan permanen. Untuk kelompok satu yang ini ya. Nah, untuk kelompok satu kalian membahas ataupun membuat alat peraga tentang jaringan meristem. Untuk kelompok dua kalian membuat alat peraga tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa. Oke, silahkan dilihat KPD-nya dan silahkan diskusi dan mencari materi ataupun referensi yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Nah, mungkin bisa dimulai. Silahkan mengerjakannya. Nah, gimana hasil diskusinya? Udah siap? Udah, Pak. Kelompok 2? Udah, Pak. Nah, kira-kira mengenai bagian proyeknya itu gimana kalian untuk membuat alat peraganya? Mungkin kelompok 1 bisa diberikan perencanaan atau dipresentasikan perencanaannya terlebih dahulu. Jadi Pak, kami akan membuat alat peraga berupa jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini alat membangun sebuah alat peraga yang kami butuhkan itu adalah gunting, laci, gabus, kawat, pewarna, cat air ya, pewarna itu dan lem penta, Pak. Nanti kami buatnya itu untuk mengumpulkan kami dilakukan di hari Rabu setelah pembelajaran ini, lalu setelahnya kami buat di hari Kamis. Jadi sambil menentukan dengan materi-materinya kami susun, lalu mungkin proyeknya bisa jadi di minggu depan. Nah, jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan perencanaannya atau mempresentasikan perencanaan kalian. Nah, gimana kelompok 2? Gimana perencanaan kalian mengenai alat peraga jaringan permanen ataupun jaringan dewasa? Jadi bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat alat peraga dan jaringan dewasa yaitu ada masker, karton, kartu kardus, kemudian ada gunting, pensil, origami, warna dan lainnya. Terus untuk kami akan mempelajarinya pada hari Rabu besok, yaitu kami akan mencari materi mengenai jaringan dewasa tersebut dan kami akan melakukannya di hari Kamis. Dari Kamis kami akan mulai membuat sketsa gambar mengenai alat tersebut dan mungkin hasil dalam hari Sabtunya atau minggu. Oke, namun perlu diketahui nanti ketika pembagiannya itu kan harus tahu nih yang mana alat dan yang mana bahan ya, jangan dicampur-campur. Berarti untuk kelompok 1 kalian akan membuat ataupun menghasilkan alat peraga berupa jaringan meristem, ya kan? Kemudian kelompok 2 akan membuat alat peraga berupa jaringan permanen ataupun jaringan dewasa. Namun sebelum itu untuk hasilnya itu kalian harus mendokumentasikan. Nah, hasil kerja kalian, jadi bagaimana tahapannya, terus bagaimana cara pembuatannya, jadi dibuat ya. Dan LKPD-nya pun juga harus diisi. Namun sebelum itu biar kalian lebih paham, kita masuk ke bagian ini. Kita lakukan materi sedikit. Saya tahu kan sudah belajar kan, tapi ini dibutuhkan. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang, jaringan hubungan itu terbagi atas 2, jaringan meristem dan juga jaringan permanen ataupun jaringan dewasa. Nah, pada jaringan permanen ataupun jaringan meristem mempunyai bagi-bagian sendiri nih.
berupa struktur dari yang emangnya bagian terluar hingga bagian terdalamnya. Silahkan lihat video berikut ini biar kalian lebih paham. Nah, silahkan dilihat mengenai video jaringan tumbuhan, yaitu ada jaringan restor dan juga nanti ada pembahasan mengenai jaringan permanen ataupun jaringan universal. Silahkan lihat ya terlebih dahulu. Nah, pada jaringan manusia ini dia tersusun atas sel-sel. Nah, ini sel-selnya ada nukleus, ada ukuran besar, dan juga ada ukuran kecil jaringan berdasarkan asalnya dan juga ada jaringan berdasarkan letaknya. Nah, jadi pada jaringan manusia dia tersusun atas jaringan-jaringan yang memang terkumpul di bagian bawahnya, bagian akar maupun bagian pucuknya. Bisa dilihat pada gambar seperti video. Kira-kira kalian dapat membedakan nggak jaringan manusia sama jaringan dewasa? Dapat terlihat pada bagian akarnya maupun pada bagian pucuknya. Oke, nah jadi berdasarkan video tadi, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, jaringan meristem ataupun jaringan embrional dan juga jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, untuk jaringan meristem yaitu ada yang berdasarkan letaknya, ada yang berdasarkan asalnya. Sedangkan jaringan permanen yaitu terbagi atas beberapa jaringan seperti jaringan pengangkut, jaringan penyokong, jaringan gabus, dan juga jaringan yang lainnya seperti jaringan muskular. Oke, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang materi hari ini? Ada Pak. Oke, nanti ini Di jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem, ya. jaringan meristem ada meristem lateral, interkalar, sama apical. Terus ada jaringan dewasa itu sebagai jaringan permanen dan ada jaringan sebagai jaringan embrional terus aktif terus membelah. Jaringan dewasa ini jaringan yang sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi dari hasil pembelahan jaringan meristem, sedangkan jaringan meristem itu tadi Pak, jaringan yang sudah terus membelah diri untuk menahan jumlah selnya. Oke, bagus sekali. Nanti ini saya akan memberikan aplaus dulu ya. Nah, kira-kira yang lain jangan lupa belajar ya. Baik Pak. Oke, untuk lebih memahami ataupun untuk menguji nih kalian udah bisa atau belum untuk membedakan antara jaringan meristem dan juga jaringan permanen, Bapak akan memberikan post test. Silakan dibuka HP kalian dan dilihat pada WA group. Di situ ada link untuk ke Google Form yang kita akan isi. Oke, 5 menit cukup kan? Oke, karena kalian pun cuma 2. Oke, silakan diisi. Sudah selesai Pak. Oke. Nah, terima kasih untuk pengisiannya dan Bapak lihat pun kalian jawabannya emang udah betul-betul semua. Nah, untuk minggu depan, tapi sebelum minggu depan, kira-kira gimana sih pembelajaran ini? Menyenangkan, sudah dipahami. Nah, gimana dan ini? Sangat berkesan ya Pak. Masya Allah sekali. Siti, mengerti. Kira-kira yang paling berkesan itu di bagian mananya nih? Di bagian video tadi. Yang Ika tuh saya tertarik Bapak dijelasin kenapa tali itu dia nggak ikut naik gitu karena tumbuhan bentuknya Iya. biasa gitu Pak. Yang pas liburan tadi ya? Iya. Pasti sering libur ya? Iya Pak. Nah, oke, untuk bagian ataupun materi selanjutnya kita akan membahas mengenai organ tumbuhan. Baik itu ada akar, batang, dan juga daun. Tugas kalian yaitu mencari materi dan juga membaca dan mengulang kembali materi-materi yang memang ada tadi ada barcode kan? Ada Pak. Di situ ada bahan ajar. Nah, silakan kalian lihat di situ ada bahan ajar yang bisa kalian baca. Jadi jangan lupa ya buat tugasnya ya, akan dibaca ya. Baik Pak.
Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang salah maupun ada yang kurang, Bapak mohon maaf. Dan semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk membuat tugas proyeknya. Kita di depan akan mempresentasikannya. Oke, Sekian. Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.